Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abinaya Kansa dengan NIM 2311144, asal kelas PAI 5E. Baik, izin sebelumnya di sini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam kurikulum Merdeka, yang mana di sini saya akan membahas mengenai profil pelajar Pancasila dan literasi numerasi, serta bagaimana kita dapat mengintegrasikan tema sustainability, penurunan kuantitas dan kualitas air dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri. Di sini yang pertama-tama saya akan membahas mengenai mengapa kurikulum Merdeka menekankan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Yang pertama, penekanan pada profil pelajar Pancasila. Kurikulum Merdeka itu sendiri memusatkan perhatian pada profil pelajar Pancasila karena Indonesia saat ini sedang menghadapi perubahan sosial, budaya, dan teknologi yang sangat cepat. Tantangan ini muncul dalam berbagai bentuk, seperti krisis karakter, rendahnya kedisiplinan, sikap intoleransi, perundungan, hingga menurunnya rasa hormat terhadap guru dan orang tua. Maka di sini pendidikan hadir, yang mana pendidikan itu sendiri tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter. Pendidikan juga berfungsi sebagai menjawab krisis moral dan karakter di kalangan remaja. Generasi muda kini hidup dalam lingkungan digital yang sangat terbuka. Banyak nilai yang bertentangan dengan budaya Indonesia masuk tanpa filter. Akibatnya muncul masalah seperti pergaulan bebas, hilangnya sikap sopan santun, meningkatnya kekerasan di sekolah, serta fenomena bully. Kemudian, profil pelajar Pancasila berfungsi sebagai kompas karakter untuk mengembalikan nilai moral yang sudah luntur. Kemudian juga profil pelajar Pancasila berfungsi sebagai memperkuat identitas kebangsaan. Di era globalisasi ini, jati diri bangsa kita sudah mulai bisa dikatakan sangat mudah tergeser, yang mana profil pelajar Pancasila hadir untuk memastikan peserta didik memiliki satu, ketakwaan kepada Tuhan, kemudian moralitas yang baik, kemudian rasa cinta tanah air, kemudian kemampuan bekerja sama, serta kreativitas yang selaras dengan nilai budaya Indonesia. Ini sangat penting agar pelajar tidak kehilangan arah dalam menghadapi budaya luar. Kemudian, menyiapkan generasi unggul abad 21. Dunia kerja membutuhkan manusia yang fleksibel, kreatif, dan mampu memecahkan masalah secara kritis. 6 dimensi profil pelajar Pancasila mencakup: yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Yang kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam yaitu adalah kreatif. Dimensi ini juga sangat sesuai dengan kebutuhan era modern saat ini, sehingga pelajar tidak hanya cerdas tetapi juga tangguh dan berkarakter. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai penekanan pada literasi dan numerasi. Selain karakter, kurikulum Merdeka juga menekankan literasi dan numerasi sebagai kemampuan dasar yang wajib dikuasai semua pelajar. Yang mana kemampuan dasar untuk semua pelajaran, literasi bukan hanya membaca, tetapi juga memahami informasi. Numerasi bukan hanya menghitung, tetapi menganalisis angka, memprediksi, dan mengambil keputusan. Tanpa keduanya, siswa itu sendiri akan sulit mengikuti pelajaran seperti IPA, IPS, bahkan pendidikan agama Islam. Kemudian, meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hasil PISA menunjukkan literasi dan numerasi pelajar Indonesia berada pada peringkat rendah. Ini menunjukkan perlunya revolusi pembelajaran dasar kurikulum. Merdeka fokus memperbaiki kualitas ini melalui yang pertama ada asesmen diagnostik, kemudian pembelajaran lebih konstekstual, dan metode yang fleksibel sesuai kemampuan siswa itu sendiri. Yang ketiga, ada keterampilan hidup yang sangat penting untuk sehari-hari. Literasi juga diperlukan saat membaca informasi kesehatan, berita, petunjuk, ataupun edukasi digital. Numerasi dibutuhkan untuk yang pertama adalah mengelola uang, kemudian memahami data, memprediksi risiko, dan membuat keputusan yang logis. Kedua kemampuan ini adalah bekal untuk menghadapi kehidupan di dunia nyata. Jadi, kurikulum Merdeka itu sendiri sangat menekankan profil pelajar Pancasila untuk membangun karakter dan meningkatkan literasi numerasi untuk membangun kemampuan akademik dasar, yang mana tujuannya yaitu adalah melahirkan pelajar yang cerdas, berkarakter, mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian untuk soal nomor 2, jadi kita akan membahas yang pertama di sini kita akan membahas mengenai keterkaitan tema dengan pendidikan agama Islam itu sendiri. Tema penurunan kualitas air sangat relevan dengan pendidikan agama Islam. Dalam Islam, air adalah sumber kehidupan dan media utama ibadah. Banyak ayat dan hadis menekankan pentingnya menjaga alam dan tidak melakukan kerusakan. Yang pertama di sini kita ambil dari materi fikih, contohnya seperti toharoh ataupun bersuci.
Islam sangat menekankan kebersihan air. Air adalah media untuk contoh seperti wudhu, mandi wajib, istinja, serta bersuci dari najis. Jadi jika air itu tercemar, maka ibadah itu tidak bisa dikatakan sempurna. Ini juga bisa menjadi titik awal kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan itu sendiri. Kemudian akhlak terhadap lingkungan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia melakukan kerusakan di muka bumi, yang mana telah tercantum di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56. Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah diperbaiki. Ayat ini juga menjadi dasar bahwa merusak air termasuk perbuatan terlarang. Kemudian yang ketiga, ayat dan hadis tentang air. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Kemudian pada hadis Nabi, larangan menggunakan air secara berlebihan meskipun di sungai. Ayat dan hadis ini menjadi dasar teologis siswa dalam proyek mereka. Kemudian yang kedua, implementasi pembelajaran berbasis proyek PBL langkah demi langkah, yang mana sesuai dengan temanya Sustainability Air dihubungkan dengan pendidikan agama Islam melalui PBL, Project Basic Learning, sehingga siswa tidak hanya belajar secara teori, tetapi juga menghasilkan karya yang nyata. Yang pertama di sini ada tahap pertama. Tahap pertama itu sendiri yaitu adalah identifikasi masalah. Guru memaparkan fakta yang mana penurunan kualitas air di Bangka Belitung, kemudian yang diakibatkan contohnya seperti tambang ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dapat merusak lingkungan sehingga membuat penurunan kualitas air menurun. Kemudian pencemaran sungai dapat kita ambil seperti contoh buang sampah sembarangan, kemudian membuang limbah yang tanpa dikelola terlebih dahulu langsung ke sungai. Kemudian di sini ada kerusakan ekosistem. Dan yang terakhir yaitu adalah kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri. Jadi di sini pada diskusi kelas, bagaimana dampaknya jika air tidak layak untuk wudhu dan ibadah. Kemudian tahap 2, pengayaan materi pendidikan agama Islam. Siswa harus mempelajari bagaimana syarat air dan menyucikannya. Kemudian ayat Al-Quran tentang air. Kemudian hadis tentang kebersihan. Kemudian akhlak menjaga alam serta tugas manusia sebagai khalifah di bumi. Guru dapat membimbing pembuatan minmap seperti Islam dan konservasi air. Yang ketiga, penentuan proyek. Siswa menentukan proyek berbasis masalah seperti kampanye hemat air menurut Islam. Bisa kita kampanyekan contohnya di dalam kelas ataupun di luar lingkungan umum, contohnya seperti taman ataupun tempat-tempat yang sangat ramai. Kemudian pembuatan poster air dan ibadah bisa kita sebarkan melalui dengan cara menempelkan di setiap dinding-dinding yang mana sering ataupun mading yang sering dijadikan bahan baca oleh siswa dan siswi. Kemudian pembuatan video edukasi. Nah, pembuatan video edukasi itu sendiri bisa kita posting melalui Instagram, TikTok, serta YouTube. Yang keempat yaitu adalah kita dapat membuat prototipe filter air sederhana. Kemudian audit penggunaan air di sekolah serta aksi bersih parit atau selokan sekitar sekolah. Yang keempat, tahap 4 yaitu adalah pelaksanaan proyek. Jadi di sini kita akan membuat setiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 siswa, yang mana kita dapat memberikan arahan kepada mereka. Yang pertama yaitu adalah mengumpulkan data lapangan, kemudian melakukan observasi, membaca dalil untuk memperkuat argumen, serta merancang solusi, dan yang terakhir yaitu membuat produk final seperti poster, video, filter air, dan laporan. Yang ke tahap 5, presentasi proyek. Kelompok mempresentasikan hasil dari dalil Al-Quran atau hadis tentang air, kemudian analisis masalah pencemaran air, kemudian solusi yang mereka tawarkan, dan yang terakhir yaitu hasil produk proyek yang mereka kerjakan. Guru dapat menilai dari aspek seperti penguasaan materi pendidikan agama Islam, kreativitas, kerjasama kelompok, dan sikap peduli lingkungan. Yang keenam ataupun di tahap terakhir yaitu refleksi dan evaluasi. Siswa menjawab pertanyaan reflektif, yang mana contohnya seperti apa peran saya sebagai muslim dalam menjaga air, kemudian apa yang akan saya lakukan setelah proyek ini. Hasil pembelajaran tidak hanya berupa nilai tetapi perubahan perilaku. Jadi dari tema sustainability ini sangat relevan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu sendiri, karena Islam menjadikan air sebagai sumber kehidupan.
sekaligus sarana ibadah. Melalui PBL ataupun proyek Best Learning, siswa tidak hanya memahami fikih dan akhlak, tetapi juga terlibat langsung dalam gerakan menjaga lingkungan sesuai ajaran agama Islam itu sendiri. Baik, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya ataupun ketidakjelasannya dalam penjelasan saya mohon maaf. Sekian dari saya. Saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.